Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah singgah di channel ini. Sahabat, bantu dukung channel ini ya, agar semakin berkembang. Seperti diketahui, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan pengawas TPS merupakan pengawas pemilu. Dalam melaksanakan pengawasan pemilu, tentunya wajib membuat hasil pengawasan yang kemudian dituangkan pada POM A. Hal tersebut adalah suatu kewajiban pengawas pemilu sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Di dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu, pengawas pemilu wajib membawa surat tugas, tanda pengenal, dan alat perlengkapan pengawasan berupa panduan pengawasan, alat dokumentasi, dan alat kerja. Pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan dan menemukan kesalahan administrasi yang berpotensi sebagai dugaan pelanggaran, maka pengawas pemilu wajib melakukan saran perbaikan selama 3 hari. Dalam waktu 3 hari setelah diberikan kesempatan untuk melakukan saran perbaikan dan tidak dilaksanakan, maka pengawas pemilu wajib menjadikan dugaan pelanggaran sebagai temuan. Saat pengawas pemilu melakukan pengawasan yang mana kemudian menemukan dugaan pelanggaran yang sifatnya bukan kesalahan administrasi, maka pengawas pemilu mencatat sebagai temuan dugaan pelanggaran. Adapun lampiran POM A terdapat di dalamnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Bagaimana cara menuangkan hasil pengawasan pada POM A? Pertama, pengawas pemilu mengisi tahapan yang diawasi. Jadi, tulislah apa nama tahapan yang sedang berjalan. Misalnya, tahapan pemutakhiran data pemilih. Berikutnya, nama pelaksana tugas. Jadi, di sini ditulis nama pengawas pemilu yang melakukan pengawasan. Misalnya, Budi. Jabatan. Misalnya Panwaslu Kelurahan Desa. Nomor surat perintah tugas. Di sini tulis nomor SK Anda sebagai Panwaslu Kelurahan Desa. Alamat, tulislah sesuai dengan alamat Anda berdasarkan di KTP elektronik Anda. Nah, masuk pada kegiatan pengawasan. Bentuk pengawasannya seperti apa? Misalnya pengawasan langsung, jadi tulis pengawasan langsung. Tujuannya maksudnya tujuan pengawasan seperti apa? Misalnya memastikan pencoklitan oleh Pantarli berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Sasaran, maksudnya siapa sasarannya dalam pengawas pemilu, misalnya Pantarli atau warga yang dilakukan pencoklitan. Waktu dan tempat, pengawas pemilu menuliskan pukul berapa pencoklitan Pantarli dimulai dan berakhir pukul berapa. Tempatnya di mana, misalnya tempatnya di Desa Mekar. Uraian hasil pengawasan. Di sini pengawas pemilu menguraikan atau menjelaskan proses pengawasan terhadap kegiatan tersebut secara lengkap dengan menggunakan unsur 5W 1H. Apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Misalnya, pada hari Senin 13 Februari 2023
dimulai pukul 8.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Tengah. Saya melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan pencoklitan yang dilaksanakan Pantarli atas nama samaran di Desa Mekar, Kecamatan Anggur, Kabupaten Jambu, di mana petugas Pantarli mendatangi semua rumah dan melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data warga yang ada pada daftar pemilih dan memberikan kode pada kolom yang disediakan di alat kerja Pantarli. Adapun hasil coklit tersebut adalah untuk di TP 1 Desa Mekar terdapat 300 warga yang terdaftar dalam daftar pemilih. Rinciannya 150 orang memiliki KTP elektronik, 50 orang pindah domisili, 50 orang tidak tahu keberadaannya, 30 orang belum memiliki KTPL, 10 orang meninggal dunia, 3 orang menjadi TNI, 4 orang penyandang disabilitas, dan 3 orang belum berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara. Bahwa hasil pengawasan saya terhadap pencoklitan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tahapan pemutahiran data pemilih. Untuk informasi dugaan pelanggaran, jika tidak ada maka dikosongkan. Begitupun juga informasi potensi sengketa, jika tidak ada maka dikosongkan. Dan terakhir di bawah tulis tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian di bawahnya Panwaslu Desa Mekar dan atas nama Panwaslu Kelurahan Desa Mekar, yaitu Budi. Nah, itulah tata cara melakukan pengawasan dan pengisian Form A pada tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Semoga informasi ini dapat bermanfaat.